Pegang aja Pak Mang, kemasukan itu. Pegang aja. Coba tanyain. Siapa ini gituin? Kemasukan itu Pak Mang. Oh, muntahin aja. Masih sakit apa Pak Mang? Oh, tuh pengaruhnya Pak Mang, di perut dia dikenain, makanya ke kepala dia diserang. Oh, sakit gati tuh. Di tubuh pine di belakang nih kok. Di belakang nih dah. Saya menjadi begini tuh. Seperti sekarang begini bukan hobi. Saya tidak tahu sebetulnya menjadi seperti begini, menjalankan perintah leluhur. Dulu saya bisnis di daerah Kuta, yang pada akhirnya rezeki melimpah. Lambat laun, seiring waktu berjalan, akhirnya saya sakit. Tiba-tiba tabrakan. Ini racun atau cetek cerombong polo pernah saya alami. Akhirnya saya ketemu seorang sulinggih yang memberikan wejangan. Akhirnya saya pulang. Mohon maaf kepada yang leluhur. Saya jalankan dengan sarana seadanya. Akhirnya saya sehat. Setelah itu bandel lagi saya. Orang saya nggak suka menjadi seperti sekarang. Mendingan kita bisnis, kan damai. Sempat juga kaki saya menginjakkan ke luar negeri. Mas Tongkare ada rezeki, pulang lagi. Berbohong lagi saya kepada beliau. Sampai 6 kali. Akhirnya banyak hal yang terjadi di kehidupan saya. Sakit semakin berat, bingung, kepala itu kayak ketusuk jarum. Terkadang di luar pemikiran kita. Akhirnya setelah saya sakit, saya pulang lagi. Begitu pula selanjutnya. Orang nggak suka seperti begini dulu. Akhirnya sehat lagi saya. Bekerja, menjalankan bisnis lagi. Tiba-tiba saya dihadapkan berbagai macam cobaan. Bisnis itu seperti ditutup sama energi-energi negatif. Ada pembeli,
seperti tidak melihat apa yang kita jual. Akhirnya saya kembali lagi menemui sang sulinggih. Saya dikasih wejangan yang begitu banyak. Disuruh saya mengikuti, karena dari yang leluhur menurunkan anugerahnya kepada saya, tapi saya masih bimbang waktu itu. Akhirnya saya pulang lagi. Mohon maaf lagi, itu sudah kelima kalinya. Akhirnya saya sehat lagi, saya balik lagi. Setelah itu, selang waktu 2 minggu, bapak meninggal. Itulah tamparan berat bagi saya. Dan leher saya tidak bisa digerakkan. Setelah dicek secara medis, tidak ada penyakit sama sekali. Di sanalah saya pulang, membuang bisnis, tinggal di rumah di kampung untuk membantu sesama. Saya berjanji di hadapan beliau. Akhirnya lewat air suci saya cipratkan ke kepala dan saya minum, sehat walafiat. Dari sanalah awalnya saya menyerah. Pertama sih tidak tahu apa-apa, bingung. Karena itu bukan hobi saya, bukan skill saya. Karena yang leluhur memberikan magnet atau sinyal dari baru lahir. Mungkin ini sebuah karma saya untuk melanjutkan misi-misi beliau, membantu sesama, ikhlas tanpa pamrih. Begitulah perjalanan hidup saya ini. Saya tidak mempunyai seorang guru, apalagi seperti sekarang yang tren guru spiritual. Saya belajar sendiri, memohon kepada beliau, Ide Sang Hyang Widiwase, memohon kepada yang leluhur biar dikasih jalan yang baik. Akhirnya seiring waktu berjalan, secara otomatis beliau memberikan anugerah-anugerah yang terkadang di luar nalar pemikiran saya. Dari pemberian alam yang sangat limited edition lah, tidak semua orang pun punya. Akhirnya semua saya dapatkan tanpa sengaja, tanpa memburu. Dapat sendiri lewat petunjuk beliau. Waktu demi waktu saya jalankan. Banyak orang yang minta tolong, astungkare sembuh. Bukan saya yang menyembuhkan, saya hanya sebagai perantara. Beliaulah yang menyembuhkan, dan karmanya orang yang minta tolonglah yang mendukung juga. Jangan salah, seorang Balian tidak ada yang sakti tanpa restu dari beliau, tanpa restu dari yang leluhur. Itu pun dengan ketulusan.
seorang balian yang tulus memohon kepada beliau, yang minta tolong tulus. Itulah menjadi sinkron, itu yang membuat kesembuhan. Begitulah perjalanan saya sebelum saya menjadi seperti sekarang ini. Sebelum diiring atau dijalankan tugas, ujian demi ujian, setiap gerak tingkah laku dihajar habis-habisan. Itu pun sebelum diiring. Tapi setelah diiring juga, minta ampun, godaan, cemoohan, ujian semakin hari semakin besar menerpa. Tapi dengan hati yang damai, dengan tulus memohon kepada beliau, setiap ujian itu bisa berlalu, dan sampai detik sekarang ini bisa dijalankan dengan baik. Menjadi seorang balian, tidak ada yang kaya. Kalau ada seorang balian kaya, berarti dia menjual sesuatu. Jika benar-benar menjadi tapakan widi, menjalankan tugas leluhur tanpa pamrih. Tanpa pamrihnya berarti kita tidak menarget keikhlasan yang minta tolong, entah diisi, entah tidak. Itulah tujuan saya menjadi balian, bukan untuk memperkaya diri. Saya membayarkan hutang-hutang karma masa lalu yang leluhur untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Itulah tujuannya. Bukan untuk materi, bukan untuk kekayaan. Setelah saya pelajari, rasakan, tiap malam merenung, itulah sebenarnya yang kita harus jalani dalam kehidupan ini. Saling tolong menolong, ringan tangan untuk membantu tanpa memikirkan hasil. Zaman sekarang, maaf ini, mohon maaf, jika itu bisa dijalankan, damailah di hati. Jika itu tidak bisa dijalankan, berarti iman tidak kuat. Terkadang, mohon maaf sekali lagi, belajar setelah pintar dipakai bisnis. Kalau saya buang bisnis, belajar spiritual. Itulah yang saya jalankan kilas balik sampai detik sekarang seperti begini. Gak segampang yang orang-orang pikirkan, gak segampang orang mencemooh. Sangat-sangat menyakitkan terkadang kalau dipikir cemoohan, ejekan, hasutan. Wajarlah, mereka tidak tahu bagaimana perjalanan dari nol sampai detik sekarang ini. Mereka tidak tahu. Sangat wajar mereka berpikiran seperti itu. Yang pada akhirnya orang yang berbuat seperti itu semakin hari semakin menambah karmanya. Semakin hari semakin bukan sadar diri terkadang.
malah menjadi akhirnya mencelakai rasa sendiri yang menjadi seorang pesakitan di jagat ini. Banyak sudah yang terjadi. Silakan mencemooh, tapi karma yang akan memutuskan lewat tangan-tangan beliau. Begitu loh. Jika kalau saya berpikir secara logis, kalau saya disuguhkan menjadi seperti begini, mendingan saya bisnis, mengeluarkan keringat sendiri, mendapatkan rezeki walaupun banyak atau sedikit. Kalau saya menjadi begini, dikasih uang berapa miliar harus menjadi balian, saya tidak mau. Ini pun karena tidak didasari dengan ketulus ikhlasan, tidak akan begini. Itulah kilas balik saya menjadi tapakan seperti sekarang begini, dengan tujuan ngayah membantu sesama, baik di Bali, baik di Jawa, saya akan bantu.